Hidup sendiri meninggalkan anak-anak di kampung halaman, terpaksa harus saya pilih demi kelangsungan hidup serta pendidikan mereka di masa depan. Di usia 41 tahun, saya, Sumiati, memilih untuk menjadi pengemudi ojek online untuk menambah pundi-pundi penghasilan. Ya, saya berasal dari Purwodadi, tepatnya di sebuah desa kecil bernama Ketro, Kecamatan Karangrayung. Di tahun 2016, saya terpaksa meninggalkan 4 orang anak saya yang masih belia untuk mencari nafkah di Semarang. Maklum, saya sendiri merupakan orang tua tunggal bagi mereka, karena suami saya telah meninggal sejak 5 tahun yang lalu. Ya itu tadi, karena di Purwodadi pekerjaannya kan kurang, pendapatannya kurang, Mbak. Sedangkan saya kan kebutuhan banyak, harus menghidupi anak-anak sendiri, yaitu ke Semarang buat cari pendapatan yang lebih besar biar cukup anak-anak, biar bisa sekolah, karena mereka kan butuh hidup, butuh sekolah, butuh berkembang. Memilih tinggal di rumah almarhum orang tua, saya pun mulai berjualan tisu di pasar. Namun, hasil jualan tak mampu menutupi kebutuhan yang terus bertambah. Pertengahan tahun 2017, saya pun memutuskan untuk bergabung menjadi pengemudi ojek online. Nah, ya nggak semuanya sih, sebagian besar mereka di ojek online. Dan mereka pendapatannya, alhamdulillah, katanya juga mencukupi. Makanya saya masuk situ, dan juga alhamdulillah kebutuhan saya juga tercukupi. Daripada di rumah nganggur, kalau pas nggak ada dagangan yang harus diputar, ikut ojek itu kebutuhan bisa tercukupi. Hampir 95% hari-hari saya dihabiskan di jalanan, menyusuri setiap jalan dan gang di semua bagian kota Semarang. Setiap hari saya bangun sebelum matahari muncul. Bagi saya, waktu adalah uang. Tak ingin menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada. Bagi saya, semangat dan rasa lelah hilang seketika saat teringat senyum, tawa, serta canda dari anak-anak yang berada di Purwodadi. Tak ada yang lebih berharga selain anak-anak. Waktu bersama di akhir minggu selalu saya manfaatkan dengan sebaik mungkin. Semangat saya hidup jauh dari anak-anak, ya anak-anak itu, Mbak. Karena anak-anak itu masih kecil-kecil. Mereka butuh hidup. Mereka juga butuh berkembang. Mereka butuh pendidikan. Kalau saya di rumah, saya tidak dapat apa-apa, uang. Dari mana mereka bisa berkembang, bisa berpendidikan tinggi? Saya pengennya ke anak-anak, saya tanamkan ke anak-anak. Kamu nggak punya orang tua genap, kamu cuma punya ibu. Tapi buktikan ke orang-orang, ke anak-anak yang lain, bahwa kamu lebih bisa, kamu harus bisa, kamu lebih dari anak-anak mereka, daripada mereka yang punya orang tua lengkap. Kamu harus pinter dari mereka, kamu harus bisa mandiri dari mereka. Gitu. Punya orang tua, biarpun pekerjaannya jadi driver ojek online, tapi mereka bangga karena ibunya cari nafkahnya halal dan nggak khusus buat mereka, nggak aneh-aneh gitu. Dan saya pun juga bangga sama anak-anak bisa mandiri walaupun nggak ditemani sama orang tua. Prestasi juga, alhamdulillah, prestasi mereka juga bagus, dapat ranking terus, biarpun mereka belajar sendiri, nggak ada yang nemeni. Soalnya di desa kan nggak ada les-les ya, Mbak ya. Mereka harus belajar sendiri. Kadang kalau ibu, aku beliin buku ini, Bu, di sini nggak ada. Saya beliin, tapi janji, ibu beliin kamu buku, ya harus dibaca, harus. Pokoknya buku itu harus bermanfaat, saya bilang gitu. Ibu Sum itu pekerja keras,
Terus wanita tangguh juga sih bagi saya, karena kerja sendiri untuk menghidupi 4 anak ya, sedangkan dia di sini sendiri, anaknya di desa gitu Mbak. Pulang malam, ngojek sampai pulang malam, sedangkan saya sendiri kalau pergi malam aja enggak berani gitu. Itu sampai dari pagi sampai malam itu yang bikin salut lah gitu. Menjadi seorang pengemudi ojek perempuan ternyata tidaklah buruk. Justru saya semakin mengerti banyak sisi lain dalam kehidupan yang bisa saya jadikan pelajaran. Ada penumpang yang begitu baik, walaupun di sisi lain tak jarang ada penumpang yang juga usil. Customer itu kan, setiap manusia itu kan juga berbeda ya. Ada yang jahil, ada yang ya perhatian lah. Mereka kadang ada yang mau mendengar cerita saya, tanya-tanya soal saya gitu. Ya saya jawab apa adanya, tapi kadang juga ada yang usil, ada yang iseng, gangguin. Tapi ya ganggunya cuman ya sebatas ganggu aja sih, nggak terlalu yang ekstrim gimana gitu. Mereka kan pekewuh kalau drivernya cewek, dia diboncengin sama cewek mungkin karena dia egonya cowok itu kan besar Mbak, mungkin aja dia malu. Nah gitu, di jalan kalau mungkin pas ketemu temennya, diboncengin cewek gitu kan, mungkin malu. Udah Bu, saya boncengin aja. Saya bilangnya ya, loh Mas, ini kan drivernya saya kan harus profesional untuk nganter customer. Udah saya aja enggak apa-apa. Tapi kadang mereka, enggak Bu, saya aja, saya malu Bu, saya pekewuh diboncengin sama cewek. Ya udah, kalau mereka maksa banget, ya udah monggo. Tapi ya hati-hati ya Mas, gitu. Kadang saya juga, maaf Mas, kalau Masnya mau boncengin, Masnya punya SIM enggak? Saya bilang gitu. Kadang kalau mereka, oh punya Bu, monggo. Tapi kalau maaf Bu, enggak punya itu Bu, ya udah, jenengan duduk di belakang aja. Gitu, daripada saya nanti kena resiko kalau pas ada razia polisi kan yang kena saya, karena drivernya saya. Terik matahari hingga dinginnya malam tak menjadi alasan bagi saya untuk berhenti bekerja. Menjadi orang tua tunggal bukan keinginan saya, tapi keadaan menuntut saya untuk bisa menjadi ibu dan ayah yang kuat bagi mereka. Tak peduli seberapa keras saya bekerja sebagai pengemudi ojek online, selama mereka masih bisa tersenyum bahagia, itu adalah kebanggaan terbesar bagi saya. Kita cewek, single parent, harus semangat. Lihat anak-anak, mereka juga butuh hidup, nggak cuman kita. Kita harus berusaha karena kita ibu, kita harus berusaha membimbing mereka, membesarkan mereka menjadi orang-orang yang sukses lebih dari kita. Kalau ya gimana pun caranya, yang penting halal. Anak-anak ya kita bimbing lah, walaupun kita cuman single parent ya, kita bimbing mereka, kita kasih support mereka. Tapi kita juga harus menjadi contoh yang baik buat mereka. Menjalani pekerjaan yang berat bisa membentuk diri menjadi kuat. Semua orang bisa menjadi tangguh, salah satunya saat bisa menghadapi permasalahan dan keterbatasan yang ada dengan ikhlas dan semangat yang penuh. Saksikan terus Perempuan Bercerita episode berikutnya dengan segudang cerita inspiratif dan penuh semangat lainnya. Saya Devina Permata, terima kasih dan sampai jumpa.